Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saat ini kita berada di Omocha Toys. Omocha Toys adalah pengrajin dari mainan edukatif anak-anak. Mainan-mainan ini semua dari berbahan kayu. Nah, ini tuh untuk merangsang saraf motorik anak-anak dalam bermain. Di mana teh ini alamatnya kita tadi sempat jalan ya? Ya, Omocha Toys ini ada di Jalan Terminal Bubulak ya, mau ke arah dermaga. Nanti bisa nggak jauh kok dari Giant ya, Yasmin. Perumahan Yasmin. Nanti bisa di pinggir jalan banget, pokoknya di nggak jauh dari Terminal Bubulak. Ntar ada geraha mainan ya, Teh Aisyah ya. Nah, ini produk ini teh semuanya berbahan kayu dan ini untuk memancing gerak motorik halus dari anak-anak. Ikuti kita terus di acara Ayo Cuci Mata. Alhamdulillah kita sekarang ada di gudangnya nih Omocha Toys bersama owner Omocha Toys, Ibu Yuni. Bu Yuni tolong ceritain nih gimana sih awal mulanya bisa terinspirasi bikin mainan dari kayu untuk edukasi anak-anak ini. Oke, terima kasih Bu Linda dan tim sudah berkunjung ke Omocha Toys. Awalnya usaha mainan ini saya mulai itu dari terinspirasinya itu dari mainan anak sendiri ya. Sekitar tahun 2006 itu saya dapat diberi mainan edukasi ini oleh kenalan bekas anaknya. Terus saya bawa pulang, dimainkan oleh anak-anak saya. Ternyata anak-anak saya seneng, teman-temannya juga yang suka main ke rumah juga senang. Nah dari situ saya berpikir, pengen beli lagi mainan model seperti ini gitu ya. Terus saya cari tuh di beberapa toko, ternyata mainan yang berbahan kayu ini tahun 2006 itu tuh masih agak susah dapat di Indonesia. Susah. Nah dari situ saya terpikir, kenapa nggak bikin mainan kayak gini di Indonesia, kan kayu-kayu banyak gitu. Nah di situ awalnya. Oke. Ini range harganya gimana nih? Dari berapa, berkisar antara berapa? Kalau yang sekarang saya produksi itu yang termurah itu di harga 10 ribuan ada. 10 ribuan ada. Apa itu jenisnya? Puzzle 10 ribuan ya. Seperti ini kah? Beda lagi. Lebih seperti ini. Oh ya. Tapi yang kecilnya. Oh, yang kecilnya itu 10 ribuan ya. Oke. Yang kecilnya separuh ini. Terus yang termahal itu wooden block yang udah yang besar-besar yang bisa dibangun kayak rumah-rumahan kayak gitu tuh bisa. Yang termahal itu yang isi 300 piece ya, isinya itu harganya sekitar 2 jutaan. Oke, ini biasanya menggunakan alat permainan edukasi ini biasanya apa ya? TK apa atau gimana? Kalau dulu ya yang penggunanya tuh TK PAUD. Tapi tambah ke sini tuh ibu-ibu rumah tangga itu mulai memberi anaknya mainan edukasi. Karena sudah banyak ibu-ibu muda tuh yang mengerti bahwa bermain itu tuh nggak hanya sekedar bermain, tapi bisa melatih bagaimana bermain itu bisa melatih konsentrasi anak, melatih berpikir anak supaya kritis gitu kan, terus melatih kreativitas anak, motorik halus, motorik kasar. Nah, dari mainan ini bisa mengajak berpikir ya. Itu dari mulai puzzle, huruf, terus apa lagi ya Bu Yun? Itunya produknya apa aja? Pengenalan bentuk, itu kan pengenalan warna. Terus itu berupa puzzle, ada juga yang berupa mobil-mobilan, bongkar pasang, ada yang berupa menara-menara, ada yang berupa bisa dibentuk-bentuk jadi bangunan, jembatan, rumah segala macam ya. Jadi perkakas ya, ini seperti perkakas ini ya. Ya, ini pretend play ya, permainan pura-pura. Oke. Saya lihat juga nih, ternyata kalau kita mau memberikan souvenir, apalagi nih ada untuk wisuda atau apa, ini ternyata bisa dipesan di sini juga ya. Itu custom ya. Jadi misalnya mereka mau wisuda, nanti mereka kirim desainnya ke kita, nanti kita bikin. Minimal berapa order terus harganya berapa tuh kalau untuk trofi seperti itu? Kalau trofi seperti ini kita
per minimal 50 piece ya. 50 itu piece ya? harganya kisaran 20 ribuan. 20 ribuan, oh cukup murah ya berarti. Dan bisa di custom ya tulisannya sesuai dengan Bisa. sekolah kita atau Betul. bisa nama juga. Iya, Bisa terus nama kayak juga. seperti ini kan seragamnya seragam sekolahnya nih. Oke, begitu. Jadi nggak umum ya, karena kan kalau yang umum itu kan hanya pakai baju toga gitu. Nah, Iya, ini iya, iya. desain sekolah. Iya, nanti bisa di custom ya. Jadi nih, saya tadi lihat dari galerinya, terus di sini ternyata gudangnya juga cukup besar. Terbayang kalau saya bawa anak-anak ke sini, ini wah, anak-anak bisa kalah Bu Yuni. Mainan semuanya di sini dengan berbagai macam warna. Nah Bu Yuni, saat ini karyawannya ada berapa banyak Bu Yuni? Terus udah gitu di saat pandemi seperti ini adakah kendalanya mungkin di pemasarannya atau gimana? Ya, kalau pegawai kita tuh sekarang udah 40 orang. Mulai dari produksi sampai pemasaran ya, sampai administrasi gitu ya. Terus pandemi ini berpengaruh, terutama setahun masuk tahun menuju tahun kedua pandemi itu kita pengaruhnya besar. Kalau tahun awal itu mungkin orang masih punya duit ya. Masuk tahun kedua itu saya sempet anak-anak itu saya liburkan setengah 20 orang libur, 20 orang masuk gitu. Itu bertahan sekitar 2 atau 3 bulan. Karena mungkin sekolah-sekolah juga kan online ya, Ya. jadi itu pengaruh ya. Pengaruh, yang jadi- biasanya ajaran baru mereka menyediakan peralatan sekolah baru Iya, kan betul, biasanya ya. betul. Terus satu lagi juga sekolah kan banyak yang tutup ya. Iya, Terus betul. jadi sekarang kita tuh untuk menyiasatinya kami masuk ke pasar langsung ke orang tua. Kita jualan di marketplace juga. Marketplace ya. Kita masuk kita menggunakan produk kita via Instagram, via YouTube juga gitu loh. Jadi nggak hanya berpatokan ke sekolah gitu. Dan alhamdulillah sekarang sekolah udah mulai buka, guru-guru TK udah mulai belanja lagi. Mulai semangat lagi ya Bu Yuni ya. Oke, Bu Yuni, ini Omocha ini awalnya tuh nama Omocha itu gimana sejarahnya tuh? Oke. Awal itu kan Omocha itu kan bahasa Jepang, artinya mainan. Mainan. Karena mainan ini saya pertama kali dapatnya dari orang Jepang. Jadi saya ingin mengabadikan pemberian itu gitu Oh, dengan iya. menggunakan bahasa Jepang gitu. Ya itu Omocha ya itu dari kata-kata mainan. Bu Yuni, ini tadi kita sudah lihat-lihat sebetulnya bahan bakunya untuk pembuatan mainan edukatif ini apa aja? Terus bisa diceritakan nggak ya secara singkat proses produksi dari awal? Oke. Kalau yang ini kita nih namanya wooden block ya, yang namanya balok itu seperti ini, balok-balok. Ini bahannya itu kayu pinus. Bahannya kayu pinus yang dicat pakai cat water base. Nanti untuk memberi bikin menarik anak itu ya kita kasih gambar-gambar menggunakan digital printing. Ini udah ber-SNI ya Bu Yuni ya? Produk kita sudah ini sejak tahun 2014. Dan aman ya catnya ya? Ya aman, dan kita itu SN kita tuh diperbarui tiap tahun. Kalau khusus untuk desain itu sebagian besar sih dari saya ya, cuman karena saya nggak bisa gambar, nanti ada pegawai saya yang bagian ngegambarnya, nanti dia yang bikinin desain 3 dimensinya, terus nanti setelah itu saya bawa ke tempat produksi bikin sampel. Kalau ada yang mau diperbaiki nanti saya diskusi sama orang produksi saya. Setelah itu kita, kalau itu menurut saya bagus ya, biasanya kita produksinya dalam jumlah terbatas dulu. Biasanya saya sekitar 100 atau 50 set dulu saya coba, nanti saya jual di reseller kami. Nanti reseller saya tuh nanti repeat order nggak? Kalau repeat order kita produksi, tapi kalau nggak repeat order saya masukkan ke katalog aja. Jadi nanti kalau suatu saat nanti ada yang perlu, ada yang mau dengan desain itu kita produksikan, kita buatkan, tapi emang dengan minimal order gitu. Iya, Tapi kalau berarti- emang
penjualannya pasar bagus yang menentukan ya, untuk kalau semua. penjualannya bagus saya stokin deh. Berarti dalam 1 bulan ada berapa produk biasanya untuk yang baru nih, new item? Oh, saya sih nggak per bulan ya. Paling kadang 3 bulan sekali baru ada Muncul produk baru. 6 bulan sekali. Jadi karena mainan edukatif ini kan memang fungsi utamanya itu kan untuk belajar. Jadi bermain sambil belajar. Jadi kalau terlalu banyak desain biasanya malah fungsi belajarnya itu takut terkurangi gitu loh. Nah ini untuk yang seperti ini nih puzzle huruf ini best seller. Kita jualnya per bulan ini bisa ribuan per bulan. Ini Karena harganya juga Harganya murah ya. harganya cukup terjangkau, terus fungsinya juga buat belajar kan Iya. rata-rata orang Apalagi ini bilang, untuk membaca, Bu Yuni, ini Iya, pasti terpakai kayak pengenalan huruf, ini kan, iya. huruf, angka ya, nanti ya, ada lagi yang angka Iya, juga. kalau dilihat dari harga ini udah cukup terjangkau sekali ya dengan kayu ya. Masalahnya ini kayu murni ya. kayu Pinus ya? Pinus. bukan, kalau ini kita pakai Oh beda lagi ya? ini kita pakai plywood. Oh, plywood, oke baik. Nah, yang ditempel pakai art paper ini. Jadi proses produksinya gampang, cepet dan jualnya juga bisa. Mana lagi nih yang best seller Bu Yun? Ayo kita lihat-lihat. Kita keliling lagi ya. Bu Yuni sambil ditunjukkan. Nah ini yang kayak seperti kereta-kereta ini juga best seller nih. Ini kereta ini untuk anak laki ya. Seneng mereka bongkar pasang juga. Ini kereta Iya. ekspres nih ceritanya. Jadi mirip kayak itu ya, apa kalau anak cowok tuh namanya kalau yang bongkar pasang gitu Lego. Lego, betul. Cuman ini bentuk gedenya ya. Terus kalau yang ini juga laku nih. Ini ada salah satu toko yang punya jaringan luas di Indonesia ya. Dia tokonya hampir 200 toko di Indonesia ini. Tiap bulan rutin ngikutin ke kita. Apa itu namanya? Truk balok. Oh, terbalik. Nanti kalau kita jual ke sana nih ada kemasan dusnya. Jadi ini membuat anak-anak serasa ini ya menaiki truk ya dengan muatan Harganya berapa nih? truk balok. Ini 140 10.000. 10.000. Iya, soalnya kayu ya dan awet. Balok yang model begini juga laku. Ini kita jualnya ini 110.000. Nah ini kan lebih kecil ya, jadi nggak gampang hilang juga gitu loh. Jadi habis bermain anak-anak orang tuanya ngeberesin nggak pusing. Ini produk baru nih, saya Oh itu baru ya? Ini saya bikin ini gara-gara pandemi ini. Kamera-kameraan ya. Karena orang-orang pada megang HP kan, jadi anak kecil dikasihnya ini aja. Iya, benar-benar. Yang mau jadi YouTuber, pura-pura jadi YouTuber. Iya, lucu banget ini. Belum dipasang kenopnya. Nah, Ini kan sebenarnya jadi kamera zaman dulu, saya inget Iya. banget model-model kamera zaman dulu ya. bisa begini. Jadi, Dua cuci mata. cheese. Lucu ya. Jadi kayak Bu, ini harganya Ini murah loh Bu, ini 50.000. Kalau yang ini 60.000. bedanya ini ada zoomnya. Ini lebih besar kameranya. Ini kameranya Fujifilm. Ini buat umur berapa ya? Usia berapa yang masih bisa dikasih kayak ginian? Segede kita juga boleh buat Boleh ya? biasanya 5 tahunan. 5 tahun masih bisa ya. kayak gini Anak nih. TK, anak TK. Isinya itu ATM. Nah ini ada lagi nih contohnya. Pelangi. Nih pesanan orang nih. Dia mereknya Akarui. Ini apa nih maksudnya? Dibuka atau gimana? Iya. Jadi menyusun ini warna ya? Menara sih ini. Ini permainan macam banyak. Dibuka ya? Nanti anak-anak tuh ngebentuk-bentuk, nanti bisa jadi bentuknya bikin kayak gini di lantai gitu ya. Oh, Apa bisa bikin bunga. oh gitu. Oke. Keren. Ini lagi termasuk mainan yang sedang ini kalau di kalangan wooden toys ya. Ini terinspirasi kalau nggak salah nih dari produsen luar tuh namanya Grimm atau Grimm kalau nggak salah. Berapa ini harganya Bu Yun? Ini saya jual 120.000. Murah ya, murah meriah lah kalau untuk kayu ya. Dan awet, nggak bisa dimakan raya dalam jangka waktu tertentu. Ya, asal kalau mainan kayu ini perawatannya jangan dibiarkan basah. Kalau basah segera dilap ya, terus dikeringkan. Insya Allah awet deh sampai
kakek nenek. Dari anak bisa ke cucu. Iya. Perawatannya hanya disimpan di tempat kering, Kering. ya. Kering terus dielap kalau dielap, debu gitu. Jangan dicuci. Kalau dicuci namanya kayu bahaya, bisa dimakan rayap. Jangkauan penjualan nih Bu Yun udah sampai mana aja nih? Itu kita Indonesia yang pasti ya. Indonesia kan luas. Terus satu lagi kita juga ada yang keluar juga, ke Malaysia juga ada. Sekarang ini juga ada tawaran dari luar, kalau nggak salah itu dari Jerman ya, tapi masih negosiasi. Negosiasi. Sulit nggak untuk masuk bangsa luar negeri ini? Untuk mainan termasuk sulit karena Sulit ya? mereka punya standar sendiri. Kalau kita kan SNI ya, kalau untuk Eropa itu CE. CS. CE. Terus jadi dan biasanya mereka tuh minta kita ngikutin standar dia gitu. Standarnya Eropa itu lumayan ketat. Ketat ya. Kalau seperti Malaysia itu masih sebanding lah sama kita ya. Singapura juga cukup ketat. Cukup ketat. Jadi emang mainan ini nih kalau kata ada yang bilang itu seperti jualan mobil gitu loh. Oh, jadi Safety-nya tinggi. safety-nya tinggi karena untuk anak-anak ya. Jadi Ini harus mainan kita kan untuk usia 3 tahunan. jadi benar-benar harus 3 di tahun masih suka 3 masukin ke mulut gitu. Oke. Ini masih ada harapan nggak sih? Saya lihat kan sebetulnya usahanya sudah cukup besar ya. Tapi masih ada harapan yang ingin dicapai mungkin ke depannya Bu Yuni? Oh iya pasti. Pasti. Saat ini saya setelah usaha hampir 14 tahun ini masih termasuk tarung sendiri lah gitu. Maksudnya gini, semuanya masih dikerjakan saya dengan suami gitu loh. Kedepannya saya mau kita nggak terlalu banyak masuk, cukup mengawasi. Nanti saya pengen mengkader mungkin dari pegawai yang kelihatan punya potensi atau mungkin anak saya gitu ya. Jadi mau mengkader. Meregenerasi. Jadi Atau mencoba membentuk satu manajemen yang lebih ini kali ya. manajemen sekarang kita belajarnya. masih manajemen kekeluargaan, ingin mencoba profesional ya. Saya sih dengan cara ikut beberapa pelatihan kayak gitu-gitu. Cuman emang karena sudah budayanya tuh budaya kekeluargaan gitu ya, untuk menjadi profesional itu memang butuh kekuatan lah untuk mencoba memulai. Kegigihan. Kira-kira Bu Yun, ini perlu modal nggak sih? Awal-awal tuh memang punya butuh modal gede apa gimana nih buat pemula yang mau usaha? Kalau sekedar berjualannya ya, saya juga awalnya kan reseller. Berjualannya sih nggak modal banyak. Saya tuh awal dulu cuma modal sekitar 2 atau 3 juta, tapi melihat permintaan mainan edukatif waktu itu cukup tinggi, maka modal terbesar saya tuh pada saat saya masuk ke produksi. Karena di produksi itu kita harus menyiapkan lokasi, menyiapkan mesin, menyiapkan bahan baku, menyiapkan sumber daya orang yang harus kita gaji per bulan gitu loh. Itu jadi memang kalau mau memulai usaha, menurut saya jangan langsung ke produksi, tapi coba dulu jualan ya. Jualannya karena ujung tombak sebuah usaha itu ya penjualan. Marketing ya. Sebagus apapun produk kita, sejago apapun kita membuat suatu produk, kalau Nggak ada yang beli. kita nggak disukai orang. Oke, buat yang mulai usaha tuh didengerin bahwa mulai usaha tuh nggak harus langsung gede ya. Dari mulai dikit-dikit dulu. Kita jadi reseller dulu. Iya. Ini membuka loh, Omocha kan membuka. Membuka reseller. Ya. Ayo Bu Yuni, gimana mau mempromosikan apa? Terakhir kita tuh mempromosikan produk Omocha ini. Di Geraha Mainan. Ya ini di masa pandemi ini mungkin banyak ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu bekerja yang banyak waktu luang di rumah. Nah, kami membuka sistem reseller ya. Sistem reseller itu barang pembelian awal itu senilai 3 juta, nanti langsung dapat diskon senilai 40%, jadi sekitar 1,8. Nah, kita juga bisa dropship karena saya tahu banyak ibu-ibu itu yang atau reseller-reseller kita itu yang nyetok barang di rumahnya sebanyak ini kan memenuhin rumah. Iya, benar. Tentu juga barang yang di stok itu laku, kita bisa dropship juga. Oh, bisa tuker barang ya kalau misalnya nggak laku, kondisi masih oke, bisa retur. Oke, cukup 1,8 juta udah bisa jualan ya. Itu banyak banget pasti ragam macamnya ya. Oke, kita udah muter-muter nih, udah puas banget ngelilingi showroomnya Bu Yuni Omocha Toys. Terus
kita juga udah tahu nih produk, range harga, terus lagi modal cukup 1,8 juta, terus tetap semangat yang mau jadi reseller. Dan ikuti kita terus ya di acara Ayo Cuci Mata. Subscribe, like, and comment. Ayo cuci Cuci mata.